Kami dari kelompok 2 akan memberikan hasil kelompok kami yang kami berkotakan. Saya Manuel Beruntak, saya Joy Krisna Sebaya, saya Rusaknya, saya Farhan, saya Miska, saya Beruntik, yang berjudul Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia dan di dunia. Yang pertama itu pengertian flora. Flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Flora itu juga bermanfaat sebagai bahan utama untuk membangun tinggal. Ada juga berperan sebagai hutan sebagai paru-paru dunia. Tanpa adanya kayu dari flora, maka rumah tidak akan bisa dibangun. Flora juga bermanfaat sebagai bahan makanan. Flora juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Beberapa hutan berperan sangat besar sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, pengertian fauna. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Fauna bermanfaat sebagai bahan pangan dan juga sebagai bahan utama untuk pembuatan kain. Selain dimanfaatkan untuk bahan pangan, fauna juga dimanfaatkan sebagai pembuatan obat. Fauna juga dapat dimanfaatkan untuk peringatan pekerjaan manusia seperti kerbau digunakan untuk mengolah sawah. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor persebaran flora dan fauna yang dibagi menjadi beberapa faktor. Pertama, iklim. Iklim akan sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Iklim ini akan mempengaruhi cuaca dan musim yang dimana dua hal tersebut akan memberi pengaruh terhadap kualitas lingkungan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Iklim yang stabil membuat flora dan fauna mudah untuk beradaptasi, lain halnya dengan iklim yang sudah tidak stabil atau mengalami kerusakan. Hal tersebut merupakan flora dan fauna sulit untuk beradaptasi. Jika sulit untuk beradaptasi pada lingkungan, maka flora dan fauna akan sulit untuk bertahan hidup. Yang kedua, topografi. Faktor ini akan mempengaruhi penanganan pada flora dan fauna. Penanganan flora dan fauna yang dilakukan dengan kondisi topografi suatu daerah akan memberi pengaruh yang baik terhadap persebaran flora dan fauna. Yang memperhatikan topografi suatu daerah, maka flora dan fauna bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Misalnya, flora yang hidup di dataran tinggi dan bisa hidup atau pertumbuhan yang tidak maksimal di daratan rendah. Ketiga, suhu udara. Suhu udara diperlukan oleh flora dan fauna untuk bernapas. Suhu udara yang normal membuat flora dan fauna mudah untuk beradaptasi. Flora dan fauna tidak bertahan hidup dengan suhu yang ekstrim. Suhu ekstrim yang dimaksud adalah suhu yang terlalu dingin dan suhu yang terlalu panas. jenis-jenis flora yang ada di Indonesia. Jenis-jenis flora yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kawasan barat, kawasan peralihan, dan kawasan Benoit. A. Kawasan barat. Bercorak asiatis. Flora yang ada di kawasan barat memiliki corak asiatis. Jenis flora ini ditemukan di Laut Kalimantan dan Pulau Sumatera. Flora yang berada di kawasan barat biasanya hidup dan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang di dalamnya paling banyak ditemukan beragam jenis flora dan fauna. Ada juga bunga yang tumbuh di kawasan barat Indonesia, yaitu bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan bunga anggrek. B. Kawasan peralihan. Pulau-pulau yang termasuk kawasan ini adalah Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta Pulau Maluku. Flora yang termasuk ke dalam kawasan peralihan merupakan tanaman yang bisa bertahan hidup di iklim dan suhu yang cenderung panas.
Jenis fauna yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kawasan barat, kawasan perairan, dan kawasan timur. A. Kawasan barat atau ASEAN. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali mempunyai yang ada pulau tersebut yang sebagai daerah atau bahkan yang punya cenderung sejuk. Hewan-hewan yang banyak ditemukan di pulau tersebut seperti harimau, kera, harimau, Jawa, Barat Jawa, Jawa, B. Kawasan tengah dan perairan. Jenis fauna yang kedua biasanya ditemukan pulau Sulawesi, Pulau Tenggara, Pulau Tenggara Barat, dan Pulau Tenggara Timur. Sebuah hewan komodo yang merupakan salah satu hewan langka termasuk jenis hewan yang punya kawasan tengah dan perairan. C. Kawasan timur atau Australia. Jenis fauna ini dia ditemukan di Pulau Papua. Hewan-hewan di Papua memiliki beberapa kesamaan seperti hewan-hewan di Australia. Contoh hewan yang ada di kawasan timur Indonesia atau di Pulau Papua yaitu burung Sulawesi, burung Papua Raja, burung safari, usus, dan burung Papua. Jenis-jenis flora di dunia. Jenis-jenis flora di dunia terbagi menjadi beberapa kelompok. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang memiliki sistem ekosistem yang paling banyak jumlah floranya sehingga menghasilkan keberagaman flora. Hutan hujan tropis biasanya dapat ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menempel di batang pohon kalem, pohon rotan. 2. Sabana. Sabana adalah padang rumput yang memiliki pohon-pohon yang cukup tinggi. Meskipun itu cukup tinggi, tapi pertumbuhannya sangat jarang terjadi. Kawasan sabana ini ada di negara Nigeria, Australia, India. 3. Padang rumput atau stepa. Padang rumput adalah tanah datar yang sangat luas dan kering. Biasanya padang rumput terletak di wilayah tropis hingga ke wilayah subtropis. Negara-negara yang memiliki padang rumput yaitu Afrika Selatan, Kazakhstan, Jepang. Jenis fauna di dunia. Jenis fauna di dunia dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kawasan Arktik, Neotropik, Australia. 1. Kawasan Arktik. Kawasan Arktik ini berada di Amerika Utara, Kanada, dan Greenland. Hewan-hewan yang ada di kawasan ini yaitu bison, kangkung, harimau. 2. Kawasan Neotropik. Kawasan Neotropik terletak di Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Hewan-hewan di kawasan ini adalah sukan, sapir, kelelawar. 3. Kawasan Australia. Kawasan Australia merupakan kawasan yang berada di sekitar Australia, yaitu Selandia Baru, Australia, dan Papua Nugini. Hewan-hewan yang ada di kawasan ini yaitu pemburu dan koala. Demikianlah hasil presentasi kami. Kesimpulannya, ada banyak sekali begitu persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Bahkan ada yang sudah hampir punah. Dan juga kita ikut menjaga dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia karena begitu banyak manfaatnya kita. Sekian terima kasih. Buka pertanyaan anakku. Ada pertanyaan, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Ayo kasih pertanyaannya. Berlin. Berdiri. Kalau belum ada berdiri dulu. Jadi Bu Kira tadi nyatat pertanyaan tadi. Frezeski. Berdirilah. Pelan-pelan lah, gak usah marah. Lia. Nadia. Aryadit. Berdirilah. Udah ada? Oke. Sebutkan nama dan kelompoknya. Nama saya Berlin dari kelompok 3. Persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Apa itu sebenarnya?
Jenis apa maksudnya anakku? Persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Dan di dunia? Di Indonesia. Di Indonesia aja. Oke. Silakan duduk. Enggak. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Hah? Ya, Chris. Sebutkan nama kelompok ya. Oke. Tadi sudah banyak dipaparkan tentang persebaran di setiap kawasan. Nah, jadi dari persebaran flora dan fauna di setiap kawasan itu mana yang termasuk endemik dari Indonesia atau khusus memang hanya ada di Indonesia atau menjadi ikon Indonesia? Bagus. Oke, bagus sekali pertanyaannya, anakku. Ayo, lanjut lagi pertanyaannya dari Kerensia. Kelompok 1 ya. Jadi pertanyaan saya, di mana saja terdapat hutan-hutan tropis di Pulau Sumatera? Oke, bagus. Silakan duduk. Lanjut. Eliza. Ayo, the question. Saya di Diana dari kelompok 1. Ya. Saya, bagaimana menurut kalian? Jangan difoto ibu nakku. Bagaimana menurut kalian upaya perlindungan terhadap flora dan fauna yang aman? Bagaimana upaya menurut kalian untuk Upaya perlindungan terhadap flora dan bagus? Silakan duduk. Ada lagi? Ini session pertama ini dulu ya. Ayo, mana yang muda? Kalau kalian yang berdiri ada, bilang sama ibu. Kalau belum ada, berdirilah dulu. Ayo, ini session pertama, 4 pertanyaan. Mana yang lebih mudah boleh dijawab. Dan tolong dihapus itu nama-namanya itu. Sebagian lagi digambar dulu, gambar dulu Indonesia, mana dia Welles, mana dia Weber, mana dia bagian hewan atau flora dan fauna bagian barat, tengah, timur, tunjukkan pada gambar. Gambar dulu Indonesia. Sebagian menggambar, sebagian menjawab, ngerti? Maksud ibu? Hapus dulu itu. Yang lain menjawab, sambil yang lain lagi menggambar di situ. Ayo, dijawab mana yang lebih mudah. Ayo. Hewan endemik, hewan yang khas dari Indonesia yang ada di dalam. Hewan endemik, hewan khas yang jadi ikon Indonesia. Endemik. Yang nggak ada dia di tempat lain, hanya di Indonesia, hanya Indonesia yang memiliki. Itu maksudnya. Indonesia. Ada spidolnya, ini spidolnya anakku. Noel. Ada. Ini Noel.
Hmm. Ayo gambar dulu ya. Ayo yang lain jawab ya. Sebagian menggambar gambar Indonesia. Mana dia garis Welles, garis Weber. Chris, yang ada di Indonesia aja. Iya. Dan khusus di mana Indonesia. Bisa kan? Ayo, jangan lama-lama kali. Karena temanmu mau bertanya ini yang berdiri ini. Gua mau nanya. Tanya. Nama, kelompok, British ketiga. siapa? British Free. nomor 3. Tunggu dulu. Frezeski ya. Frezeski. The question. Jelaskan persebaran faktor-faktor flora dan fauna di Indonesia. Faktor penyebab persebaran. Oke, bagus. Silakan duduk. Bagus pertanyaannya. Faktor penyebab persebaran flora dan fauna di Indonesia. Atau di dunia juga? Indonesia aja. Indonesia aja. Indonesia aja. Sinor. Jangan dibalikan. Itu kan banyak ya orangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Ayo, adik-adik. Sekarang dulu. Iya, boleh. Adik-adik ya, kelompok. Kelompok 1. Frezeski tadi kelompok berapa? Ayo, the question. Sekarang. Enggak, besok, sekarang lah. Ayo, ini catat ya pertanyaannya. Kenapa kita harus melestarikan hewan yang mau punah? Kenapa kita harus melestarikan hewan yang mau punah? Ada lagi pertanyaan yang lain? Yang lain lah tanya. Tanya sama orang itu, kenapa dia disebut flora atau fauna asiatis dan peralihan dan australis? Kenapa? Cepat tanya. Satu lagi pertanyaanku bilang, cepat. Kenapa itu disebut? Kenapa di Indonesia ada dia disebut flora dan fauna asiatis, peralihan dan australis? Ayo. Biarkan belajar kita semua di sini. Lupa lagi ya. Pak tanya, nanti orang nanya kelompok kita. Berarti kok pertanyaan dia dua. Iya, ini 2. Ini 1 tadi, ini masih setengah ini. Catat di manual. Yang lain belum menjawab. Ini udah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu-satu mereka ini menjawab. Kenapa di Indonesia disebut flora dan fauna asiatis, peralihan, dan australis? Woi, kelompok 2 bilang. Di Indonesia disebut Peralihan dan australis. Peralihan dan australis. Iya. Kenapa di Indonesia? Kenapa di Indonesia disebut flora dan fauna?
Asiatis, Asiatis, peralihan dan Australis. Udah duduk, bagus. Asiatis, peralihan, Iya, dan Australis. Udah, ayo, ini kan ada 6. Satu-satu kalian ya. Sebutkan nama yang menjawab. Nama saya akan menjawab misalnya pertanyaan dari Berlin misalnya. Pertanyaannya bacakan, baru jawab. Oke. Ayo, jangan lama kali lah. Ayo, yang duduk pun boleh juga menjawab. Iya, itulah. Kalau mau digambar lagi boleh, kalau itu pun ditunjukkan boleh. Agak ke bawah bisa dia apa, biar bisa ditunjuk. Fokus. Hah? Mau digambar lagi? Gambarlah kalau mau bisa. Gambarlah. Ayo satu-satu ya. Mana yang acak juga boleh dijawab ini. Ayo anakku, yang satu orang dulu kalau udah ada.
persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Itu kan ada di gambar itu. Bacakanlah itu kan ada di foto-foto itu. Ha. Yang penting kan foto temanmu nggak ada di situ kan? Ayo bacakan itu. Itu di mana di Sumatera? Ini Berlin, tunjukkan. Di bagian barat ini hewannya. Ayo. Mana yang udah ada, luan jawab pun nggak apa-apa. Ayo jangan lama-lama. Immanuel udah bisa kan? Manuel dulu kalau enggak dari gambar itu. Ayo. Inilah dia pembagian daripada Indonesia. Hewannya di bagian barat dibatasi oleh garis Wallace. Ini dia garis Wallace ya teman-teman. Di antara Wallace dan Weber ini disebut hewan peralihan. Di bagian timur dibatasi oleh garis Weber. Ini garisnya. Kenapa dia disebut hewan asiatis? Karena Manuel. Udah, Frazeski udah nggak sabar dengan jawaban klien ini. Udah mau belajar kali dia ini, udah nunggu-nunggu dari tadi. Sama si Berlin. Jadi siap PR sosiologinya, udah tinggal belajar dia. Ayo jangan kalian tunggu bel dulu, Indo mau bel ini. Nanti ujian kita pakai Google Form ya. Ibu buat 30 rencana. Kebanyakan, ya pilihan ganda. Jadi berapa, Chris? Mau Chris berapa? 25. Ya, 25 Ibu buat. Kalau Chris yang minta Ibu mau. Mau juga lah, 25. Udah kan fix. Ya 25 nanti ya Ibu buat. Kalau ngerjain tugas lain dia selingkuh dia dengan pelajaran lain, nggak Ibu dengarkan lagi. Ayo.
Ayo, mulai kan. Yang udah dapat duluan dulu. Ayo. Ayo aku mulaikan dulu satu, biar ikut yang lain. Nama? Iyalah anakku, nggak mungkin lah nama kelas lain. Nggak nama yang menjawab. Ibu kan nyatat siapa yang menjawab. Nama? Siapa tadi? Anggi menjawab pertanyaan Berlin. Oke. Jenis-jenis persebaran flora dan di Indonesia. Iya. Persebaran flora di Indonesia itu persebaran paparan Sunda. Wilayah yang meliputi flora di Pulau Sumatera dan sekitarnya mempunyai 3 jenis flora, yaitu flora di pantai barat Pulau Sumatera. Itu berbagai tumbuhan seperti rotan, hutan rawa air tawar, kemuning, meranti, dan berbagai jenis tumbuhan rawa gambut. Flora di pantai timur Pulau Sumatera terdiri dari berbagai tumbuhan seperti mangrove. Flora endemik contohnya Rafflesia arnoldii. 2. Persebaran paparan sahul. Kawasan ini meliputi flora di Papua yang terdiri dari hutan-hutan tropis, pohon rasa mara, pohon nipah, mangrove, eucalyptus, pohon matoa atau Pometia pinnata, dan sagu. Persebaran fauna di Indonesia yaitu 1. Fauna asiatis atau Indonesia bagian barat, kelompok hewan Asia. Fauna asiatis mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Tunjukkan pada gambar tadi, Manuel. Melamun aja Manuel ini. Oke, terus. 2. Fauna Australis atau Indonesia bagian timur. Fauna tanah sahul, kelompok Australia. Persebaran fauna Australis yang di Irian Jaya dan beberapa pulau kecil yang ada di sekitarnya. Fauna Indonesia bagian timur terdiri dari mamalia, semacam kanguru, wallaby, beruang, dan sebagainya. 3. Fauna Asia atau Australis. Fauna Indonesia bagian tengah, kelompok hewan peralihan, wilayah fauna kepulauan Walaceh. Persebaran fauna peralihan dan ada di Pulau Timur, NTB, dan NTT, Sulawesi, Kepulauan Maluku. Mamalia yang ada di sana adalah anoa, babi rusa, monyet hitam, tarsius, monyet sebab, dan lainnya. Udah, Berlin cari apa tadi? Enggak, hewannya ngapa dicari Berlin? Udah? Jadi ada 3 wilayah. Wilayah apa tadi? Ada wilayah? Yang digambar itu wilayah hewan apa? Hewan? Berdiri sampai dapat ya. Udah, ayo lanjut. Sampai dapat jawabannya. Hewan apa tadi? Yang disebutkan tadi. Pembagiannya. Dirilah. Kucing, anjing, babi, Bukan maksud ibu hewan pembagian dari Indonesia, termasuk fauna apa dia? Udah, ayo lanjut. Tadi udah dijawab pertanyaan Chris ya, yang endemik.
Ayo, nama? Nama saya Walisa Afiatrian, saya menjawabkan dari kuis. Hewan endemik hanya Indonesia dimiliki. 1. Harimau Sumatera, 2. Badak Sumatera, 3 orangutan, 4 gajah Kalimantan, 5 jalak Bali, 6 komodo, 7 burung maleo, 8 tersius Brazil, 9 monyet ikan Sulawesi, 10 burung cendrawasih. Oke, udah? Oke, bagus. Kayak mana Berlin udah bisa? Harimau Sumatera. Maksud ibu di Indonesia itu flora apa dia, fauna apa dia disebut? Bagian barat, tengah, timur, disebut apa dia tadi? Nggak tahu, nyerah. Bendera putih. Ayo lanjut. Pertanyaan ketiga dari Kerensia. Siapa yang menjawab nama? Siapa namanya anakku? Farel. Ya bu, gitulah. Ayo Rel. Di mana saja terdapat hujan tropis di Sumatera? Hujan tropis Sumatera terdiri dari 3, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Sebelah, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Siapa yang bertanya tadi? Kayak mana Keren? Iya apa? Apa jawabannya? Bukit Barisan aja. Ulangi. Terdiri dari 3 taman, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Sebelah, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pertanyaannya tadi apa Keren? Di mana saja terdapat hutan tropis? Udah? Oke. Lanjut. Saya Joy Christian Sebayan akan menjawab pertanyaan Eliza. Siapa namanya? Joy. Ayo. Bagaimana upaya perlindungan terhadap flora yang langka? Ada 8 cara dan melestarikan flora dan fauna. Yang pertama, membangun tempat perlindungannya. Yang kedua, membangun tempat rehabilitasi. Yang ketiga, menerapkan program pembangunan berkelanjutan. Keempat, menetapkan status flora dan fauna. Kelima, melakukan usaha pelestarian hutan. Keenam, melakukan usaha pelestarian wisata perairan. 7, melakukan budidaya. 8, melakukan penyuluhan dan pendidikan. Mana Eliza? Mana? Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Eko Ginting. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Siapa namanya? Eko Ginting. Eikol. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu 1. Iklim, 2. makhluk hidup, 3. jenis tanah, 4. topografi, 5. suhu udara, 6. angin, 7. cahaya matahari, 8. air hujan. Udah, jelaskan. Yang pertama adalah iklim. Dari gambar itu, gimana iklimnya terhadap persebarannya? Ayo, jelaskan. Yang pertama tadi adalah iklim. Iklim ini akan mempengaruhi cuaca dan musim yang dimana kedua hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kualitas lingkungan dan keberlangsungan flora dan fauna. Oke, stop dulu. Kan ada di situ bagian barat, tengah, timur. Mana curah hujannya lebih tinggi? Bagian barat, tengah, timur. Mana lebih tinggi? Barat. Bagaimana terhadap tumbuhannya? Apa yang mempengaruhi gitu tumbuhannya kalau dia banyak curah hujannya? Pohonnya? Pohonnya atau tumbuhannya lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau curah hujannya tinggi? Lebih banyak. Oke, bagus. Itu ceritakan dari curah hujan tadi, kan iklim curah hujan. Jelaskan dari gambar itu.
Indonesia bagian barat curah hujannya lebih tinggi dibanding tengah dan timur, sehingga tumbuhan yang di bagian barat lebih banyak dibanding tengah dan timur. Timur itu banyak rerumputan, ya kan? Karena lebih banyak dia curah hujan di bagian barat. Sedangkan di bagian timur banyak dia semak-semak. Kalau dia di bagian barat dia banyak pohon atau hutan. Oke, ayo jelaskan dari iklim pertama tadi. Ayo dari gambar itu. Ayo, Eichel. Satu-satu dijelaskan itu dari gambar itu. Ayo. Ayo dibantu pun bisa temannya. Kan tadi kita dari iklim pertama. Iklim itu berhubungan dengan curah hujan. Ayo kita hubungkan dia dengan persebaran flora dan faunanya. Ayo lanjut lagi, ayo apa lagi? Ayo nakku. Nanti terlagi udah mau beli nih. Udah bisa? Di Indonesia itu terbagi atas 3. Faunanya apa aja? Fauna kan? Makanya perhatikan. Itulah. Ayo. Ayo satu-satu nakku dijelaskan itu. Kan banyak dia faktornya, faktor penyebab. Tadi udah kalian paparkan dari PowerPoint. Faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Nah, tunjukkan dia dari Indonesia lah salah satu contohnya. Itu dia tadi. Curah hujan, iklim kan bagian daripada curah hujan. Curah hujan, jelaskanlah bagian barat. Itu kan barat. Yang di sebelah daripada Wallace itu. Antara Wallace dan Weber, itulah peralihan. Ayo, curah hujannya gimana? Kan udah Ibu kasih tahu tadi. Itu yang pertama. Terus apa lagi? Ada makhluk hidup. Jelaskanlah. Dalam hal ini makhluk hidup yang masuk adalah manusia, hewan dan tumbuhan. Jika makhluk hidup tersebut sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan sistem lingkungan. Terus apa lagi? Tentang jenis tanah. Kondisi struktur tanah pada suatu daerah akan sangat mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Hal ini dikarenakan struktur tanah yang membaik akan menghasilkan sirkulasi udara yang baik juga. Oke, tanah. Buat dulu contoh. Apa yang tumbuh misalnya di daerah tanah karo yang nggak bisa di tempat yang lain misalnya? Ayo. Yang di tempat lain dia nggak bisa tumbuh, hanya di situ dia bisa tumbuh. Kalau kita tanam di sini belum tentu dia tumbuh. Itu kan pengaruh daripada tanah. Ayo buat contohnya nakku. Preseski, Eichel. Ayo Kel. Apa? Fauna Asiatis di bagian barat, fauna Australia atau Asia Australia di bagian tengah, dan fauna Australis di bagian timur. Bagus. Duduk. Asal jangan nungging lah. Contohnya seperti strawberry, Bu. Hah? Strawberry Strawberry tumbuh di mana dia nakku? di dataran tinggi. Iya, kalau wilayahnya di mana? Brastagi. Nah, contoh lagi tanaman kaktus di mana itu tumbuh? Tanahnya yang bisa. Pada
Padang gurun kan, tanahnya di sana yang cuman bisa kan anakku, di sini kan nggak bisa kan. Coba kamu tanam stroberi di belakang rumahmu, bisa nggak tumbuh? Nah itu dia maksudnya faktor penyebab persebaran tadi dari tanah. Apalagi selain tanah? Udah disebutkan ya contohnya. Tadi curah hujan udah, makhluk hidup udah, tanah udah, apalagi? Topografi. Apa topografi? Keadaan tentang kondisi geografis pada suatu daerah harus diperhatikan karena faktor ini akan mempengaruhi penanganan pada flora dan fauna. Penanganan flora dan fauna yang dilakukan dengan kondisi topografis suatu daerah akan memberikan pengaruh yang baik terhadap flora dan fauna. Oke, ada yang pernah naik gunung di sini? Ada yang udah pernah? Gimana tumbuhannya kalau kita naik gunung? Lebih banyak mana? Di atas, di puncak, atau di bawah? Di bawah kan? Itu udah topografi atau ketinggian tempat. Itu dari pengaruhnya tadi, ya. Oke, suhunya mana? Lebih tinggi di mana? Di atas lebih dingin kan di atas dibanding di bawah. Ya, itu dia. Oke, lanjut. Kelima, suhu udara. Seperti yang kita tahu bahwa siklus flora dan fauna dalam bertahan hidup sangat dipengaruhi oleh suhu udara dan lingkungan tersebut. Suhu udara diperlukan oleh flora dan fauna untuk bernapas. Suhu udara yang lama membuat flora dan fauna mudah untuk beradaptasi. Oke, tanaman yang kamu sebut tadi stroberi nakku, suhu di mana dia bisa hidup? Suhu dingin. Ya dingin. Oke, bagus. Lanjut. Yang keenam, angin. Seperti yang diketahui bahwa angin dapat membantu keberlangsungan flora dan fauna terutama dalam proses bernapas. Ya, oke. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya, jangan lupa ya. Oke, lanjut. Menuju cahaya matahari. Cahaya matahari sangat diperlukan oleh flora dan fauna. Selain sebagai penerangan matahari juga bermanfaat bagi flora untuk fotosintesis. Sedangkan pada fauna matahari sangat dibutuhkan untuk memberikan hangat tubuh. Oke, udah pasti tuh, ya. Oke, lanjut. Yang kedelapan, air hujan. Air hujan muncul karena uap air yang ada di udara sudah sangat banyak. Air hujan memberikan kelembapan udara di suatu daerah. Kelembapan udara inilah yang dikatakan sebagai penunjang persebaran flora dan fauna. Udah, air hujan tadi udah curah hujan ya. Oke, udah. Gimana tanya yang bertanya? Freseski kayak mana? Apa udah? Apa sebutkan dulu satu. Jawabannya. Apa yang ditanya sama aku? Udah berdiri dulu lah. Lagi nggak di sini nyawanya kurasa ini. Ayo lanjut. Bagus ya anakku. Bagus ya Aikel. Udah paham kan anakku? Ayo. Ayo lanjut. Ya Adit. Kenapa kita harus melestarikan hewan-hewan punah? Karena hewan-hewan langka jumlahnya sedikit di alam sehingga harus dilestarikan agar tidak punah. Padahal Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam. Namun, karena ulah pemburuan liar dan perubahan iklim, flora dan fauna bisa mengalami kepunahan. Udah lanjut ke ini tadi. Ayo bagus. Silakan duduk. Lanjut. Lihat teman-teman contoh kota itu. Kawasan barat. Itu dibatasi oleh garis Wales. Di kawasan barat ini disebut kawasan Asiatis. Dan di tengah itu, bagian tengah ini disebut. Di tengah itu wilayah apa tengah itu? Di bagian itu kan tadi bagian barat ada Sumatera, Kalimantan, Jawa. Di tengah Pulau Sulawesi. Dan di bagian timur, di kawasan bagian timur dibatasi oleh garis Weber. Di kawasan timur disebut kawasan Australis. Dan di kawasan Australis ada Pulau Maluku dan Indonesia. Kenapa dia disebut Asiatis, Peralihan, dan Australis? Itu tadi pertanyaan Arya Adit kan? Ya kan Dit?
Kenapa? Karena ayo Chris bisa? Kenapa dia disebut Asiatis, peralihan, Australis? Bisa, Chris? Chris topiknya aja yang bisa ya. Bukan pan. Menortor ibu suruh. Ditanyanya lagi aku ngepai. Kalianlah yang menjawab. Ibu nggak sanggup lagi. Ah. Jelaskan faktor-faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bukan satu. Bukan satu dari jawab Michael. Benar. Udahlah. Ayo lanjut. Kenapa nakku? Itu tadi. Bersiap kita biar kita tutup. Ya, hari apa lagi lah ada ujian ya. Ayo. Karena faktor iklim, Bu. karena dulu wilayah itu pernah apa nakku? Lihat dulu hewan di bagian timur. Apa di situ? Ada? Iya, timur. Selain itu, karena dulu wilayah Australia itu bersatu dengan daerah Australia. Lihat hewan yang sama adalah kangmas, kanguru. Lihat kan yang berkantong kan? Ya kan? Itu dia. Begitu juga dengan Asiatis. Dulu pernah bersatu dengan wilayah Asia. Makanya hewannya ada yang sama. Itu Australis, yaitu pernah bersatu dengan daerah Australia. Coba jelaskan dulu, ayo. Baru jelaskan lagi curah hujan. Sehingga, ayo, ini adalah wilayah Wales, garis Wales, garis Weber. Ayo dari gambar itu, udah bagus gambar itu nakku. Kawasan Asiatis karena dulu kawasan Asiatis dulu pernah bergabung sama kawasan Asia. Iya. Dan kawasan timur disebut kawasan Australis karena kawasan Australis dulu pernah bergabung sama wilayah Australia. Iya, contoh hewannya yang mirip adalah kanguru. Oke. Tutuplah anakku, udah. Sekian kanguru. Oke, apalah, berdirilah kalian dulu semua. Berdiri. Oke, tunggu ya, ibu ikut ya. Tolong nak tuh, ini yang putih ya. Kan lagi berdiri. Udah. Kasih. Ya. Dan bisa duduk nanti udah siap.